rumah dulu katanya. Akhirnya pelan-pelan kita bersihin, saya pengen saya duluan yang bersihin sebelum ngajak santri, tukang, biar saya duluan bareng anak pasti kelas 2 SD sekarang. Bang, yuk kayak kata Pak Is, alam itu banyak ngobrol, jadi kayak dulu lah dengan mereka. Kita tuh tetap bukan mau eksploitasi, tapi mau supaya ini diberdayakan karena masih kita inspirasinya dari katakan kita berhenti menjadi anak yang soleh dan soleh, amal-amal mereka yang nggak ada yang musik. Padahal yang mereka kasih itu pasti barang baik. Mereka nggak mungkin kasih barang buruk kan. Kepada guru kita, inspirasi kita juga Pak Iskandar sebagai, kalau saya nyebutnya imam mazhab. Oh, Masya Allah. Imam mazhab atau nabinya permakultur ya di seluruh Indonesia bahkan dunia. Selamat datang di kawasan pesan _trend, yang ini bukan pondok pesantren tetapi plesetan dari pondok pesantren, karena emang sejak awal kita bikin dakwah anak muda itu metodologi kita itu adalah membuat tren, Pak Is. Jadi dulu tuh hijrah adalah sebuah narasi yang dipakai pas peringatan Tahun Baru Islam. Dan saya ngerasa narasi ini nggak terlalu impactful terhadap anak muda dalam membentuk behavior dan juga lifestyle mereka. Sehingga setelah kita diskusi panjang, kita sedikit mempelajari dunia anak muda, sosial eksperimen dan seterusnya, akhirnya kita menetapkan sebuah metode dakwah anak muda, khususnya urban, yaitu membangun tren. Pesan pertama yang kita angkat jadi tren itu namanya hijrah. Nah, saya pengen hijrah itu jadi trending topik, jadi viral, jadi bahasa anak mudanya tuh sesuatu yang jadi daily life-nya mereka atau lifestyle-nya mereka, bukan sekedar narasi ataupun teori. Akhirnya 2015 muncullah tren hijrah di Indonesia. Dan karena ini tren, SOP-nya nggak boleh menjadi milik sebuah yayasan, harus menjadi milik publik, sehingga pemuda hijrah secara sadar tidak membuat cabang di kota-kota yang lain. Yang kita sebar itu adalah gagasan, bukan yayasan. Jadi yayasannya tetap di Bandung, tapi gagasannya alhamdulillah tersebar ke seluruh Indonesia dengan nama yang berbeda-beda dan mereka semuanya independen, tidak menjadi bagian dari pemuda hijrah secara institusi, tidak berafiliasi secara organisasi, tetapi berafiliasi secara ide. Nah, alhamdulillah hijrah menjadi tren. Setelah 5 tahun, 7 tahun tren hijrah ini berjalan dengan banyaknya fenomena hijrah yang terjadi, termasuk artis hijrah, hijrah fest dan seterusnya. Saya merasa ada kebutuhan di periode kedua kepada anak muda yang udah hijrah. Mereka hijrah ke masjid, tetapi setelah hijrah mereka kayak belum menjadi seseorang yang bermanfaat, baru menjadi orang yang positif, belum produktif. Sehingga kita butuh sebuah kawasan untuk ngedidik life skill mereka, atau mungkin hard skill mereka kalau misalnya lebih produktif lagi, di sebuah kawasan yang harusnya dia terkonek dengan isu lingkungan. Karena isu lingkungan selain memang sedang seksi juga di dunia anak-anak muda, modern, juga sekaligus menjadi tantangan karena anak muda memang harus dibalikin lagi ke alam dengan sekarang banyaknya fenomena mental issue. Dan itu salah satu penyebabnya mereka jauh dari alam dan terlalu terkonek dengan gadget dan over banget dengan gadgetnya. Kemudian mental illness-nya, ya paling sederhana depresi lah mungkin mereka, bahkan ada yang nangis di toilet di Jakarta. Salawat muncullah nama Sekolah Rimba Indonesia. Harapannya apa? Mereka bukan di dalam kelas. Saya kalau ngelihat anak-anak lama di kelas tuh agak stres saya. Saya pengennya udah keluar lah, ngapain kalian di dalam kelas. Pindahkan kurikulum kelas hanya ke tempat yang open outdoor gitu. Tapi kalau belajar dari alam, harapan saya mereka belajar itu emang dari inspirasi dan referensi alam kalau bahasa Pak Iskandar. Dan ini adalah hasil ilmu inspirasi dari Pak Iskandar 3 jam ketika di Bumi Langit. Alhamdulillah jadi 9 hektar pesan _trend yang hari ini kami berharap Pak Is mengobok-obok semuanya, diobrak-abrik. Karena di tengah-tengah kita itu ada seorang sahabat kita juga namanya Coach Gali yang sama dengan Pak Is pakai, ini sama-sama budayawan kayaknya. Coach Gali ini yang handle
farming di kita, tapi belum lama. Sehingga kalau kita mengikuti sunnatullah itu semuanya akan selaras gitu. Dan kalau selaras, insya Allah ada keberkahan. Nah, itulah yang kita sedang pelajari, membangun konsep sustainability ataupun sunnatullah itu seperti apa, yang tidak ada konsep yang tepat tentang bagaimana alam itu bekerja. Sehingga kita nggak melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan alam. Artinya kalau bahasa Islamnya melawan sunnatullah. Isu-isu yang akan coba kita ungkap bersama prinsipnya ini, karena ini sebenarnya wacana untuk sama-sama kita pikirkan, karena dalam wacana ini bukan berarti saya sudah bisa mengatasinya atau mengetahui atau berhasil menemukan solusinya, tetapi saya rasa hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah untuk mengidentifikasi sebuah masalah, untuk tahu posisi kita itu sebetulnya seperti apa dalam kehidupan ini, terutama dalam intensitas zaman di mana semakin banyak informasi yang kita tidak lagi bisa tahu antara benar dan salahnya. Jadi bagaimana kita mempunyai metodologi yang benar dalam mengetahui yang hak, membedakan antara hak dan yang batil, dalam rangka kita mencari ridha Allah. Jadi kalau kita bicara tentang permaculture, kita sendiri mungkin harus kembali pada semua pengertian yang paling mendasar, bahwa permaculture itu bukan sebuah ilmu baru, bukan sebuah wacana baru. Permaculture itu adalah sebuah kearifan, sebuah wisdom yang sudah ada dari zaman Adam, ya, yang berkembang bersama berkembangnya manusia dalam begitu banyak keadaan yang berbeda-beda, dan mengisi wacana kearifan manusia dari zaman ke zaman. Dalam keadaan itu tentu kehidupan manusia tidak luput dari peran wahyu, peran revelation. Jadi wahyu ini sendiri, kita mungkin menjadi umat yang bisa dikatakan amat beruntung karena kita menjadi bagian dari umat terakhir dari sebuah tradisi kewahyuan. Tapi wahyu ini bukan juga sesuatu yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga oleh begitu banyak nabi-nabi sebelum beliau, dan juga begitu banyak manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, yang diberikan cipratan-cipratan kearifan dalam perjalanan manusia mengisi waktu di dunia ini. Dan itu sebetulnya adalah cerita tentang permaculture. Jadi permaculture ini kearifan masa lalu yang coba dipaket kembali dan dikontekstualkan ke dalam zaman kita. Karena permaculture ini disadari dan dimulai di barat, tepatnya di Australia tahun 70-an akhir atau 80-an awal. Isu yang diangkat itu tentu sebagai sebuah pegangan pokok adalah masalah etika. Karena ada kejenuhan dalam kehidupan manusia modern, karena lepasnya kehidupan kita dari etika kehidupan. Etika dalam konteks bagaimana perilaku kita, terutama terhadap alam dan juga terhadap sesama kita manusia. Dan inilah yang sebetulnya menjadi reaksi dari Bill Mollison dan David Holmgren waktu itu untuk membuat sebuah resep, sebuah konsep tentang bagaimana kita menyikapi ketidakadilan ini. Dan dia karena konsep ini atau gagasan ini lahir di barat, tentu pegangan yang diutamakan itu menjadi relevan bagi masyarakat modern barat yang cenderung sekuler, yaitu memajukan atau mendudukan isu etika sebagai tulang punggung dalam menggugah manusia untuk merasa bersalah, untuk mau berubah, ya, untuk melihat titik persoalan itu karena hilangnya etika kita. Itu yang akhirnya dijawab, kamu kan tidak tahu apa yang aku tahu itu. Makanya kenapa sebelum turun ke bumi, Nabi Adam itu tinggal dulu di jannah, istilahnya kan. Nah jannah ini kan sebenarnya kalau diartikan itu ada kebun. Nah ketika saya belajar permaculture, saya melihat bahwa ada satu konsep di permaculture namanya hutan pangan. Nah saya jadi mungkin zaman ini namanya hutan pangan Nabi Adam itu hidupnya, karena di situ semua kebutuhan bisa terpenuhi dan semua kekurangan bisa tertutupi. Di situ kan diceritakan. Tapi ada satu catatan yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh mendekati kan
taqrabu hadhihi sajarah itu kan, tidak boleh mendekati pohon ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu baru itu aturannya. Jadi tidak mendekati. Nah, ternyata ya tadi memang musuh kita adalah dari zaman dulu iblis gitu. Berupaya menggoda sampai akhirnya ya mendekati dan memakan bagian dari tanaman tersebut yang mengakibatkan terbuka aurat dan akhirnya jadi turun ke bumi. Nah, ketika di bumi kan digantinya bukan jadi wala takrobu tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi kata kunci utamanya tetap di sana gitu. Nah, ketika kita bicaranya tidak berlebihan, maka masing-masing diri kita harus mengetahui ukuran diri kita masing-masing. Karena batas cukup dan tidak cukup setiap individu akan berbeda gitu. Jadi mulainya memang dari sana dan bertahap gitu. Tidak langsung wah jebret gitu, enggak gitu. Karena banyak kejadian gitu ketika zaman yang diceritakan sama Pak Ustadz Hanan bahwa zaman hijrah itu ya, orang-orang wah ini keluar dari pekerjaan ini ribawi ini kayak gini, keluar set, tiba-tiba begitu udah berjalan bingung, saya jadi nggak bisa hidup gitu karena memang belum siap juga untuk karena memang terlalu langsung gitu. Sebenarnya bertahap aja sedikit-sedikit gitu ya, jadi tidak perlu juga langsung wah jebret gitu. Enggak. Karena memang ya kita sudah terlalu lama dibuai dengan industri yang tadi bersifat sangat memudahkan dan bahkan kita dilayani gitu ya oleh sistem itu gitu. Jadi ya bertahap lah gitu kita ininya. Tapi seperti tadi Pak Is katakan, ini adalah wacana untuk kita menyadari bahwa ini ada masalah loh gitu. Itu saja dulu di awal yang perlu kita ini mungkin apa itu tambahan mungkin. Terima kasih. Ya. Ya mungkin ada lagi silakan. Ada lagi any question? Ada yang salah dua-duanya juga itu hanya karena mereka berdiri di sudut masing-masing gitu kan. Coba kalau mereka mau bertukar sudut, bertukar pandangan gitu kan, saling berbagi, yang akan lebih jelas. Jadi kan, oh iya karena saya di sisi sini melihatnya 9. Jadi tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada konflik, tidak akan ada perang. Dan yang terakhir satu klik mungkin. Nah ini. Jadi kadang kita tuh hanya melihat dari satu sisi. Dan kita anggap itu kebenaran. Padahal itu hanya sesuatu yang baru benar. Kalau kebenaran itu minimal dilihat dari 3 sisi itu kan, makanya dia dilihat dari sini kotak, dari belakang sini bulat, dari bawah silinder. Jadi ketahuan. Makanya kenapa dunia kita sebutnya 3 dimensi. Ya itu minimal sudut pandang yang harus kita selalu pakai selain melihat sejarah, lihat juga pola alam itu. Dan minimal 3 sudut pandang gitu. Karena memang ketika kita sudah punya minimal 3 sudut pandang, ya insya Allah nggak akan terlalu meleset jauh lah gitu kayak gitu. Walaupun ya tetap masih berat itu juga, apalagi di zaman sekarang kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu sih semua yang tadi dipaparkan dari pagi dan coba nanti ke depan ke hari berikutnya insya Allah besok. Menanam, saya juga pernah punya pengalaman menanam. Kalau saya menanam jagung GMO dan itu berhasil, itu apakah akan ada perubahan lagi genetik ke natural atau tidak gitu, atau ke maksudnya organik? Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau secara teknis Langsung sebetulnya, jawab saja ya? Ya. Jadi kalau secara teknis GMO itu sudah sesudah misalnya 4 atau 5 generasi. Jadi pada saat itu kita bisa bilang oh cabai itu udah normal lagi, udah jadi cabai kampung lagi. Waktu di awal dia jadi cabai kota kan gitu. Jadi kalau kita pindah ke kampung ini kita nggak akan bisa nih jadi orang kampung. Tapi mungkin insya Allah anak kita atau cucu kita atau buyut kita baru akan betul-betul jadi orang kampung gitu ya. Nah jadi nggak banyak beda. Nah terus tapi juga ada di atas hybrid sebuah rekayasa bibit yang dibilang bibit bunuh diri ya. Bibit bunuh diri artinya kalau dia sudah jadi bibit misalnya cabai
kita ambil bijinya atau semangka atau apa, kalau ada bijinya, sebab ada juga jenis-jenis yang tidak berbiji sama sekali. Tapi kalau ada bijinya, kalau ditanam nggak tumbuh, nggak bisa tumbuh. Ya, kalau itu belum GMO. Sudah tergantung, digiring kepada sebuah cita-cita keberhasilan yang berada di kutub yang berbeda. Nah, ini bagaimana kita bisa beralih ya. Nah, kalau saya bilang, kalau kita ibaratkan hidup ini sungai, gitu loh. Kalau hidup ini sungai, jadi sungai itu kan aliran air. Kita lihat ya sungai, tapi kalau kita masuk dengan sudut pandang seperti Riau ke dalamnya, itu ternyata ada begitu banyak alur-alur air. Tentu yang paling kita utamakan, anggaplah ada 3 atau 4 alur. Ada alur utama, mainstreamnya, ada alur-alur sampingnya yang intensitas alur itu tidak terlalu kuat, ada alur-alur lemah di samping itu, dan biasanya di pinggir sungai itu ada air-air tergenang. Nah, air-air tergenang ini dia biasanya nanti hanya akan bergerak kalau ada banjir. Ada banjir lagi dia terdorong menjadi bagian daripada sungai, nanti akan pelan-pelan menjadi air atau menjadi ada tempat-tempat lain yang tergenang lagi di hilir ya. Di hilir kan, betul ya. Jadi anggaplah kalau saya analogikan ini, kita tuh mesti menjadi orang-orang yang hidup di alur-alur air yang lebih lemah, atau bahkan kalau bisa kita hidup di air-air yang tergenang. Ya, dan ini sebenarnya adalah sebuah transisi kita dalam mengikuti pesan Rasulullah SAW yang nanti terkait pada sebuah peristiwa di akhir zaman di mana kita diwajibkan hijrah. Jadi hijrah itu akan menjadi sebuah kewajiban, dan kalau kita mengukur sekarang tanda-tanda itu bagi banyak tempat itu sudah relevan, dikatakan kayaknya hijrah ini dalam konteks tertentu itu sudah menjadi ketentuannya sudah ada ya. Nah, karena pada satu saat di mana kebaikan itu sudah tidak lagi bisa kita tegakkan dan kita tanam, ya lebih bagus kamu pergi ke gunung, kan begitu. Nah, ini gunung nih. Nah, cuman sekarang sebagai orang-orang yang masih berada dalam kehidupan umum, langkah yang terpenting yang justru kita warisi juga dari orang tua kita, dari leluhur kita, mungkin dalam kosakata ini sudah tidak jarang terdengar, tetapi kalau kosakata Indonesia bilang tirakat itu prihatin, berpuasa, ya, mengurangi kenikmatan. Jadi kita harus tidak mengikuti mainstream. Pada saat semua orang mainstream itu begitu mudah dipengaruhi oleh iklan, dipengaruhi oleh gaya hidup, kita sendiri harus keluar dari zona-zona tersebut. Kita harus hidup. Bahkan kalau saya bilang di pinggiran tepian sungai, kita harus mulai menyibukkan diri kita di dapur. Silakan ya. Terima kasih ya. Memang kan dari kemarin juga sudah sering dibahas tentang ini, memang ya zaman sekarang semakin berat gitu. Jadi memang kita menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing dan secara bertahap aja, sedikit-sedikit ya. Nah, kalau akhirnya pun saya pribadi dan ngobrol juga dengan Pak Is itu, ketika ada undangan untuk ngobrol atau berbicara di sini gitu ya, berbagi pengalaman itu ya jadi satu hal yang oh ya kayaknya ini menarik ya untuk kita coba ngobrol, karena memang ada satu komunitas, ada lokasi yang memang punya arah yang memang menuju yang lebih baik itu hal itu ya otomatis kita juga sangat ingin mendukung, tapi gimana caranya gitu ya, karena memang akhirnya ada di pengalaman tentang masalah bercocok tanam ramah lingkungan itu ada tentang hal-hal yang berkaitannya dengan produksi kebutuhan pangan kita, ya akhirnya ya kita sepakat untuk berbagi tentang itu ya. Jadi memang kalau saya melihat dari pertanyaan tadi ya sebetulnya ibu sudah satu langkah maju dengan menitipkan anaknya di sini kan, karena sekolah rimba sendiri kan punya arah tujuan untuk ke sana gitu ya. Tinggal bagaimana memperkuat komunitas di sini, karena kayak kemarin saja sudah diceritakan sama Ustadz Hanan bahwa ini udah ada lahan nih, tinggal silahkan dimakmurkan.
gitu kan, coba untuk dibangun gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang tadi ya kalau di rumah seperti tadi Pais cerita ya, sudah mulai memilah, baca label seperti itu ya. Kalau misalnya lebih lanjutnya sudah otomatis pasti ya mendukung yang ada program di sini, udah sebuah gerakan yang sangat positif gitu untuk ke arah sana kayak gitu. Karena memang ya sangat disayangkan ketika sudah ada lahannya gitu kan, sudah ada orang yang punya lahan yang memang membuka diri untuk membangun ke arah itu, tapi kita yang sebenarnya sudah terlibat di sana tidak ikut serta, tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk masuk ke sana gitu. Jadi itu mungkin sih kalau saya melihatnya, karena memang dari dulu juga secara pribadi itu saya mencoba mencari komunitas terus ngebangun gitu kan, dan memang berat, itu susah untuk seperti itu. Tapi memang yang diperlukan itu memang adalah keseriusan ya, keteguhan dan konsisten ya, istiqomah untuk terus melakukannya secara kecil, bertahap, dan kalau memang berat ya berkomunitas gitu. Jadi akhirnya saling membantu, saling menolong. Karena memang kalau secara individu pasti berat gitu. Ya akhirnya juga kayak seperti saya pribadi secara individu karena berat memilih secara geografis untuk ke kaki gunung gitu kayak gitu. Jadi kayak gitu memang berat gitu. Iya gitu. Karena terlalu berat. Nah kalau di sini kan ada masih ada kesempatan nih untuk melakukan itu ya, terus dikembangkan lagi kayak kelompok diskusinya tentang bagaimana bikin makanan yang lebih baik kayak gitu kan, workshop seperti itu, bikin kebutuhan rumah tangga yang lebih baik kayak gitu. Jadi dilanjutkan saja, tinggal seperti itu gitu di sini gitu. Karena memang ini sudah dimulai gitu kan, dari mulai yang ada lahan, kemudian ada sekolah rimba kayak gitu, itu tinggal dilanjutkan saja kayak gitu. Jadi memang kalau saya melihat ya semakin perkuat lah gitu si ikatan komunitasnya di sini gitu kan, dari kumpulan orang tuanya, kemudian juga dari pihak pesantrennya sendiri gitu kan, untuk saling kerjasama gitu, saling support sambil bertahap. Karena kalau misalnya dibilang juga kan secara lahan ini semuanya cukup luas ya, 9 hektar gitu, itu bisa nanti akhirnya dibagi-bagi, misalnya keluarga ini menggarap 400 meter persegi, itu keluarga ini 400 persegi atau berapa gitu dibagi, sehingga akhirnya masing-masing bisa saling tukar, yang siapa tanam apa, siapa tanam apa nanti ditukar, gitu, saling memenuhi kebutuhannya seperti itu bertahapnya gitu. Jadi nggak langsung juga gitu, nggak apa-apa karena kan memang keadaannya kita darurat ya. Kan kalau darurat jelas di Al-Baqarah juga bahwa ketika darurat itu yang barang haram pun boleh kita makan, tapi jangan berlebihan gitu kan kayak gitu. Karena Jangan ketagihan. jangan ketagihan juga gitu kan gitu. Karena ya mau gimana lagi, kita kan udah jadi semakin korbannya kan emang kalau ini dibilang penyakit startnya dari revolusi industri gitu ya, generasi udah keberapa kita kan gitu yang kena itu. Jadi mau tidak mau bertahap, Mulai pelan. karena tadi kan Sebentar kita lagi juga belibet. ketika kita pindah ya mungkin yang jadi orang desa juga bukan anak, juga bisa jadi cucu malah ya. Karena memang tadi juga cerita tentang yang GMO kan, tentang bahwa ada beberapa benih yang memang masih bisa dikembalikan, dan kalau GMO sudah tidak bisa gitu. Karena memang benar, makanya kalau di Islam kan ada selalu cerita tentang 7 gitu kan. Nah itu biasanya memang kalau bicara tentang mengembalikan menjadi lokal itu tuh 7 kali musim tanam gitu. Jadi 1 kali tanam biasanya kita akan pilih mana tanaman yang terbaik, itu jangan dipanen, ambil benihnya, kita tanam lagi. Nanti, Nah, ini teknis Dim. tanam berikutnya sama seperti itu. Nah akhirnya jadi pemulihan benihnya terjadi gitu. Sudah 7 kali dia jadi lokal karena dia sudah bisa menyesuaikan diri kan, beradaptasi dengan lingkungan yang kita tanam kayak gitu. Nah itu jadi udah asli di situ akhirnya kan kayak gitu. Nah tapi juga itu kan nanti kita jangan juga dipegang sendiri gitu ya, itu bisa dibagikan juga ke yang lain, ditukar supaya ditanam lagi. Nah kalau di Bandung juga kan ada namanya, kalau sebenarnya bukan di Bandung aja sih, dia Indonesia, cuman pusatnya di Bandung, namanya Bank Benih Indonesia gitu. Itu mulai seperti itu, ditukarkan benihnya, nanti ditanam di kebunnya masing-masing kayak gitu. Jadi sebenarnya mengarah ke gerakan yang seperti itu sudah banyak gitu ya. Terus juga tadi bicara tentang organik itu mahal, ya itu kan hukum pasar, karena masih sedikit orang yang bergerak ke arah sana, gitu kan. Semakin banyak orang yang bergerak ke arah sana menanam organik, ya nanti harga juga turun. Kalau kita bicara masih dalam peluang bisnis, kan itu kesempatan buat kita. Bahwa masih sedikit nih, kita ngebangun dari situ. Kita ngebangun jualan barang-barang organik, kita dapat keuntungan, belikan lagi lahan, sehingga makin banyak kita bisa ini kan.
ketika makin banyak, harganya udah biasa standar, kita udah bisa punya kedaulatan pangan ramah lingkungan gitu, secara komunitas. Jadi hal itu sebuah keuntungan yang bisa kita ambil gitu, dari keadaan sekarang yang orang mungkin belum menyadari ini ada masalah ini kayak gitu. Izin bertanya, kalau misalnya kita ke ranah praktis ya itu sekarang, jika saya punya 20 pot di rumah, kemudian ada lahan 2x2 meter di belakang rumah yang memang jadi lahan kompos ya, akhirnya kompos pakai lazy kompos aja gitu. Apa yang bisa saya lakukan 2x3 meter gitu yang sebetulnya sekarang masih ditanam gitu. Kan saya belajar sedikit-sedikit gitu ya tentang permaculture. Ada bunganya, ya ada bunga gitu. Terus ada kangkung, ada pepaya sama cengkeh gitu. Itu baru yang memang saya tanam. Nah, kalau mengacu kepada kaidah ini, apa nih yang dari sudah saya lakukan ini, apa yang bisa ditingkatkan gitu. Terima kasih. Ya, kalau dari segi niatnya kan sudah luar biasa. Jadi dan diwujudkan lagi niat tersebut. Nah, nanti dalam perjalanannya kan akan ada kekayaan habitat yang terbangun di sana karena ada peluang untuk menggunakan tembok ya sebagai sarana bagi kacang panjang misalnya. Semua juga kita belum tahu nanti di secara detail orientasi matahari itu sebetulnya dari mana. Sebab orang-orang sekarang kan kalau membangun rumah tidak memperhitungkan hal-hal tersebut. Jadi kadang-kadang kita kebetulan beruntung kita mempunyai rumah yang dapurnya itu berorientasi pada matahari terbit. Sehingga zona sendiri gitu ya. Kan kalau sekarang Pak pengen punya sawah kayak gitu kan lumayan harus punya biaya yang besar Pak. Nah misalkan tadi juga saya sempat dengar misalkan dari Pak Is kayak minyak kelapa tadi ada nyebutin salah satu merek ada Pak ya? Yang Marco sama itu. Nah sambil kita menuju ke sana misalkan punya kebun sendiri, punya sawah sendiri, apakah dengan misalkan ke supermarket ada label-label yang organik, apakah itu udah cukup Pak buat memenuhi kebutuhan ini atau harus tetap nanam sendiri sih? Kan misalkan kalau misalkan dari kata Bapak cukup, organik itu cukup, berarti kan kita sebagai suami harus mengeluarkan budget harus berhitung lagi nih. Iya, berhitung lagi buat memenuhi kebutuhan dapur gitu. Makasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih Pak. Kalau saya sendiri hakikatnya yang penting itu sebagai ibu di dapur, memuliakan dapur, memuliakan apa-apa yang kita produksi di dapur kita. Dan catatan yang terpenting adalah tidak berlebih. Ya, sebab kadang-kadang dalam realita, misalnya sekarang kita kan terkecoh nih, minyak goreng dibikin murah, kan begitu kan? Minyak goreng dibikin murah. Apa murah itu berkah? Nah, kan belum tentu. Dalam arti kata gini loh, pagi bangun tidur aja kita udah minta gorengan. Terutama suami. Saya ya, Pak, saya. Nanti jam 9 sebelum makan siang, kalau nggak ada gorengan udah merengut. Makan siang harus ada gorengan lagi. Nanti jam 3 jam 4 udah minta gorengan lagi. Kalau makan tuh nggak ada gorengannya, rasanya nggak enak. Belum lagi nanti malam, makan malam harus ada gorengan. Mau tidur aja masih beli martabak dulu, ya kan? Gorengan lagi, kan gitu kan? Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung minyak murah, kalau istri ini mau secara ekonomis, dihitung 1 bulan, kalian spending lebih banyak uang untuk minyak daripada kalau minyak itu mahal. Seandainya anggaplah minyak kelapa yang baik itu nggak sampai 2 kali, paling-paling 50%, 30% lebih mahal daripada minyak yang murah, yang membuat kita makan gorengan itu 4-5 kali lebih sering sehari. Yang mana setiap bulan akhirnya kita ngeluarin uang lebih banyak untuk minyak daripada makin minyak bagus. Ini berlaku untuk semua produk loh. Jadi bukan saya ngomong minyak, ini hanya sebagai sebuah contoh. Jadi sebetulnya kalau kita makan gorengan itu hanya mungkin seminggu. Persepsi
agama kita juga sebenarnya gitu ya, dalam memandang tentang sains dan teknologi ini ya, terkait dengan tadi ulasan dari Pak Is. Di kampus mungkin kita belajar Pak Is terkait juga tentang bagaimana strategi kita mengatasi misalkan ya keterbatasan stok gitu ya, kemudian proses distribusi. Nah terkadang itu yang mungkin sekarang terejawantah menjadi proses industri gitu ya Pak Is, seperti munculnya packaging, pengawetan dan sebagainya gitu, yang tadi mungkin banyak mengandung apa ya, bahan-bahan aditif yang mungkin kurang baik bagi tubuh kita gitu. Termasuk pula misalkan saya punya pengalaman belajar tentang rekayasa genetika gitu Pak Is. Literatur waktu itu menyebutkan bahwa proses ini salah satu reason yang muncul adalah karena hal tadi, misalkan adaptasi terhadap keterbatasan bahan gitu ya. Misalkan saya di kelautan gitu ya, ketika saya mau eksplorasi potensi dari sumber daya laut untuk farmakologi misalkan, kita tidak bisa eksplorasi terlalu banyak bahan ini dari laut, jadi kita pindahkan proses produksinya melalui teknik rekayasa genetika gitu ya, yang mungkin ujung-ujungnya adalah produknya berupa mutan dari mikroba tertentu untuk menghasilkan produk tertentu gitu, misalkan untuk bahan obat dan sebagainya. Nah, aku nanti isi. Bagaimana mungkin tadi ingin dengar pendapat dari Pak Is, persepsi atau konteks dari teknologi ini supaya selaras dengan apa ya, jadi satu sisi memang kebutuhan kita untuk menyediakan supply gitu, satu sisi kita pengen proses ini juga sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Is ya, yang tidak menimbulkan racun-racun, yang tidak kemudian menimbulkan mudarat bagi hal yang lebih besar gitu, termasuk bahan untuk dimakan sendiri seperti itu ya, sampai ada kayak berkembang square food gardening nanti istilahnya ada di perkotaan itu, terus ada juga nanti bisa ke vertikal, bisa ke aquaponik gitu kayak gitu. Tapi kan kita tidak hanya bicara dari sisi itu gitu kan, balik lagi seperti kemarin diinformasikan bahwa keuntungan, salah satu keuntungan yang lebih plus ketika kita belajar permaculture di Indonesia gitu ya. Dulu karena memang kalau akhirnya ketika saya membandingkan perkembangannya, karena memang dulu pas di Bumi Langit ya kita jadi bisa lebih lebih lengkap, lebih utuh karena ada wawasan Islamnya gitu yang masuk di sana gitu ya, seperti itu. Nah kalau bicaranya dari wawasan Islam itu tuh jadi hanya, apalagi dengan akhir zaman ya, itu hanya tahapan awal gitu kan, karena tadi memang arahnya pasti harus ke arah yang lebih semakin semakin utuh gitu. Jadi di kota mungkin karena sekalian tadi mengumpulkan dana ya, mengumpulkan untuk bisa beli lahan, untuk ngebangun nanti kedaulatan pangan seperti itu. Atau kalau bisa memang belum bisa, semua hasil dari kebun yang dikelola oleh teman-teman yang sudah berjalan, pasarnya ada. Nah seperti itu. Jadi hal itu bisa saling dibangun secara sinergi itu. Jadi hal itu ya. Jadi memang kalau bicaranya permaculture di perkotaan ya bisa saja gitu, si ukurannya ya kita sudah bisa menanam tadi gitu kan, memenuhi kebutuhannya sama, bisa terjadi juga untuk kebutuhan sendiri itu. Tapi karena tadi balik lagi, kalau dari perjalanan yang di Indonesia itu ternyata ya seperti yang dijelaskan Pak Is juga, bahwa kalau bicara permaculture kan bukan hanya bicara sains, yang kalau di Australia awalnya dari ekologi ilmunya ya, dari ilmu tentang lingkungan gitu. Tapi bicara juga tentang keimanan gitu, dimana yang namanya semua kegiatan sehari-hari kita 24 jam itu harus nilainya ibadah gitu. Nah bagaimana caranya itu kan gitu, mau tidak mau dari mulai tadi niat ya akhirnya diaplikasikan dalam keseharian. Makanya kan kalau balik lagi tadi yang di awal diceritakan Pak Is tentang bahwa ilmu itu ya, kalau kan akar katanya kan bahwa di Islam itu dari alam jadi ilmu, nanti jadi amal, itu tuh tidak bisa lepas gitu. Ketika ada lepas satu ikatan akar kata itunya jadi nggak utuh gitu kan bahasanya kayak gitu. Nah ketika amal kan sudah amalnya tadi baik jadi barokah gitu, dan nanti
insya Allah ketika meninggal pun tetap jadi amal kebaikan yang mengalir kayak gitu. Jadi ada hal itu sih memang kalau bicaranya, kalau ukurannya hanya tadi materialisme ya, kebendaan saja ya seperti itu. Karena memang tadi baik lagi juga nyambung tentang tambahan refleksi tentang rekayasa genetik ya gitu. Jadi kalau kita refleksi ke sejarah awal, karena kan memang dari kemajuan diceritakan sama Pak Ais bahwa ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu itu harus sampai ke akar permasalahannya kita tahu gitu. Karena kalau misalnya tidak ke akar permasalahannya itu akan timbul masalah baru lagi gitu. Itu selalu akan seperti itu, tidak pernah tuntas. Tapi kalau ketika ke akarnya akhirnya jadi akan lebih lebih utuh dan bisa diselesaikan walaupun bertahap. Tetap pada akhirnya bertahap, tidak bisa langsung kayak gitu. Karena memang dari revolusi industri sampai sekarang kan udah berapa ratus tahun kayak gitu kan. Nah, kan kalau dilihat dari sejarahnya, lahirnya kan dari awalnya sebenarnya teori Malthus dulu kan, tentang bahwa pertumbuhan penduduk yang akan lebih ini dibandingkan ini kan seperti dibandingkan produksi gitu kan, lebih cepat kan, lebih banyak. Tapi toh kenyataannya sekarang masih banyak negara yang kelaparan dan kemiskinan. Jadi omong kosong gitu loh, industri bicara ingin memenuhi kebutuhan gitu, nggak ada gitu kayak gitu. Itu hanya jargon dari beberapa segelintir orang yang punya kepentingan tadi finansial kalau Pak Is cerita gitu. Dan ya tinggal kita pilih apakah kita mau mendukung arah itu, yang kalau bicara lagi tentang sains sekarang, kita itu menuju kiamat ekologis gitu. Mau mempercepat itu, atau kita sebagai umat Islam minimal dari mulai diri kita sendiri berusaha ya meminimalisir gitu. Karena ya memang kalau bicara tadi sudah terlalu kompleks masalahnya, itu nggak bisa sekali ini gitu. Makanya kenapa, nah kalau bicaranya balik lagi tadi yang tentang akhir zaman itu ya, saya secara pribadi melihatnya bahwa ya ini hanya tinggal nunggu Imam Mahdi datang gitu. Karena apa? Nggak ada lagi yang bisa menyelesaikan gitu loh. Nggak ada.